Aku suka, kamu suka. Guys, datang kembali. Kita nyender dulu sejenak ya. Itu tuh perlu istirahat, itu perlu. Setelah work hard harus istirahat. Jadi kita nyender dulu 30 detik. itu ada lagunya tahu kan? Apa tuh? Work hard, play hard. Istirahat. Masuk lagi. Karena harus rhyme kan gitu. Ini market juga kayaknya lagi istirahat karena mulai merunduk lagi. Betul. Jadi ternyata selain yang hujan turun lagi. Nah, ternyata ada yang turun lagi di sore hari ini, di penutupan sore hari ini. Itu adalah grafik dari IHSG hari ini. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah zona merah yang dilalui hari ini oleh IHSG. Kita lihat apa saja yang mempengaruhi IHSG hari ini. Langsung saja kita bawa kuncinya kemari. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya is back. Hai Detikers. Yeah. Hari ini ada yang baru nih dari rambutnya Mbak Sheryl. Apa ya? Ini? Berwarna nggak sih? Enggak, lebih bukan. curly aja hari ini. Oh ya? Oh iya, agak berliku-liku di bawahnya ya. Berliku-liku. Seperti perjalanan IHSG hari ini. Wow. Cukup berliku ya. Berliku. Karena sebetulnya hari ini sempat dibuka dengan Hijau. kabar baik gitu, hijau, tapi ternyata di penutupan harus istirahat. Betul ya? Betul banget. Iya. Gimana tuh Mbak Sheryl? Apa yang terjadi? Oke. Nah, jadi Detikers, kita lihat IHSG hari ini bergerak sejalan ya. Seperti bursa regional Asia lainnya yang berada di zona merah koreksi. Indeks acuan MSCI Asia Pasifik ini juga melemah 0,64% ya. Bukan karena besok kita mau pilkada, bukan. Tapi karena tadi pagi ada statement yang mengejutkan dari Presiden Amerika Donald Trump. Nah, Kaget itu dong. dia. Kaget jadi marketnya. Kaget dong. Kagetnya gimana Kak Edo? Oh gitu. Kurang lebih tanggapan dari masyarakat Amerika ya. Dan investor domestik kita hari ini. Shock ya. Shock. Iya, shock. Apa Mbak yang bikin kaget itu? Sebenarnya semalam sentimennya positif. Kalau dari bursa Amerika, bursa Eropa, bahkan indeks Dow Jones, S&P 500 itu all time high lagi. Kayak gitu. Untuk yang kesekian puluh kalinya di tahun ini gitu. Tapi begitu market mereka closing dan di pagi hari waktu Indonesia Barat ya kurang lebih, justru ada komentar hawkish ya dari Presiden Trump yang mengatakan rencananya untuk menaikkan lagi tarif impor obat-obat dari Tiongkok, dari China. Perkiraannya 10%. Kayak gitu. Nah, Padahal bukannya Penaikannya katanya 10% besar dong kalau betul. kita 1% aja udah mencak-mencak ya PPN ya.
Apalagi tarif impornya dinaikin. Sebelumnya kan Berarti udah naik obat- 60%, tambah Jadi lagi 10%. kalau Iya. misalnya mau beli Lohanquo gitu di Amerika tuh mahal banget gitu ya. Bukan, ada obat dari obat-obat China. tertentu. Banyak ya orang sana yang makan lohan kue ya. Salah satu contohnya terus yang gue bisa sebut itu doang. salah. Terus gimana? Kalau misalnya itu dinaikin berarti bakal makin mahal tuh obat-obatan dari China ya. Iya, betul. Memang dari sisi obat-obatan, memang kontribusi obat tradisional Chinese medicine, bahasa kerennya, obat-obatan China di Amerika, mungkin kontribusinya nggak terlalu besar-besar amat bagi masyarakat Amerika. Oh. Tapi ini kan masih relatif baru di tahap awal terpilihnya pemerintahan Donald Trump gitu ya. Baru awal aja dan baru mengumumkan Menteri Keuangan yang baru aja udah langsung ada gebrakan nih soal kenaikan tarif impor produk obat China. Jadi market takutnya nanti Januari, apalagi kalau sudah benar-benar dilantik resmi, semakin bersih tegang nih sama si Tiongkok ini gitu. Waduh. Januari aku. Semakin bersetegang. Anyway, berarti apakah sebenarnya mereka merasa atau mungkin dari pemerintahan Trump ini merasa kalau sebetulnya farmasi US itu sudah cukup kuat gitu dengan mereka berdiri sendiri sampai akhirnya kalau Berani-beraninya mau naikin dan tarifnya. angkanya cukup ekstrim gitu, tiba-tiba penaikannya 10%. Iya, jadi kan sebenarnya mungkin nggak hanya di Amerika, tapi di Indonesia kan juga ya banyak nih yang, aduh sakit ini, sakit itu, cobain nih herbal ini, herbal itu, gitu. Kita aja yang di culture Asia yang sudah terbiasa dengan jamu-jamuan, rasanya banjir sama obat-obatan dari China. Itu baru dibilang sama Eiza tadi kan? Walaupun tahunya cuma satu ya. Itu doang, Itu iya. contohnya. Apalagi di Amerika yang berbeda culture, lalu sekarang mulai dibanjiri, banyak nih obat-obatan yang tembus ke sana. Dan sebenarnya kan seringkali belum benar-benar diteliti secara saintifik, langsung udah digodok-godok aja tuh segala dedaunan ataupun obat-obatan herbal tersebut, kayak gitu. Jadi ini lumayan mengejutkan market. Padahal awalnya seperti yang kita lihat, semalam bursa Amerika, bursa Eropa, indeks Dow Jones, S&P all time high. Karena sebenarnya responnya positif menyambut Menteri Keuangan Amerika yang baru kayak Bang gitu. Besen. Yes. Bang. Akrab banget Biar ya. bisa minta duit. Bang. Kan abang. Karena abang-abang juga. Apa pengaruhnya dengan mungkin dari profilnya atau mungkin dari Latar belakangnya. gitu. Latar belakangnya nih yang menarik nih bagi trader dan investor pasar modal. Karena Bang Besen. Bang Besen ini tuh salah satu eksekutif ya di Wall Street gitu. Jadi beliau nih ahli market, ahli strategi pasar gitu. Jadi banyak nih investor Amerika khususnya ya yang melihat, wah kalau Menteri Keuangannya paham soal market, soal ekonomi, bisa nih membuat ekonomi Amerika jadi benar-benar maga nih, make America great again. Gitu. Maga. Dan ternyata dulu sebelum beliau terpilih jadi Menteri Keuangannya Mr. Trump, beliau tuh pernah menjabat sebagai Chief Investment Officer di hedge Investasiku. fund. Oh, kirain. Di Belum ada waktu investasiku. itu. Oh, belum ya. Di hedge fund milik investor paling ternama di dunia yaitu Mr. George Soros. Oh iya benar, mantan Pernah kaki dengar? tangannya Soros, benar. Pernah dengar? Ada yang tahu Mr. Soros itu siapa? Salah satu orang terkaya di dunia yang mengatur dunia ini Oh, waduh. dengan uangnya. Jadi Mr. Soros ini benar-benar legenda ya di pasar modal dunia ya. Bayangin di tahun 92 saat kita Oh, aku belum lahir. Oh, yang benar. Banyak sekali raut ketidakpercayaan yang muncul ya dari Sudah masyarakat. bisa main sepeda kali. Wah, Lah, sepedanya juga roda satu waktu itu. sepedaku roda satu. Oke,
Oke, balik lagi ke Soros. Iya. Oke, jadi Mr. Soros di tahun 92 itu pernah cuan dalam satu hari sebesar 1 miliar US dollar. Tahun 92, bayangin senilai itu bisa beli cendol berapa banyak sih? Waduh, Cendol kan? jangankan cendol, Ratu Elizabeth-nya juga. Cendolnya Elizabeth. Dibawa pulang sekalian. Benar. Jadi pokoknya ada orang kaya raya banget ya. Kaya banget, dan itu sempat membuat, tapi memang ini ada intriknya juga ya. Beliau ini Mr. Soros sempat membuat bank sentral Inggris tuh kolaps. Saking hebatnya dia bertrading transaksi mata uang asing saat itu, transaksinya mereka. Oke. Mungkin setelah ini banyak yang bercita-cita mengubah cita-citanya ingin jadi Mr. Soros. Oh, Mr. Soros ya. Jadi investor dulu di pasar modal. Iya. Mulai dari langkah sederhana dulu ya. Buka tabungan atau rekening dana nasabah di investasiku. For better tomorrow. Yeah. Itu dia. Masuk tuh barang. Masuk. Masuk. Tapi sebenarnya Bang Besan ini atau Menteri Keuangan barunya Trump ini yang ditunjuk ini bukannya di awal itu market tuh apa ya istilahnya positif lah untuk ke penunjukannya karena dikenal sebagai sosok yang menyerukan reformasi pajak dan deregulasi bagi perusahaan Amerika karena dia pengusaha juga ya, jadi dia tahu harusnya apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi dia menentang katanya Mbak Sheryl pengenaan tarif perdagangan yang terlalu ketat sehingga diharapkan bisa mengurangi prospek perang dagang di bawah pemerintahan Pak Trump. Tapi justru dia mengeluarkan statement mau naikin pajak obat ya, khusus obat ya yang terakhir. Iya, tapi memang baru rencana sih. Semoga Bang Besan ini benar-benar bisa mencegah si Opa Trump. Ada yang bilang opa, ada yang bilang pak, saudara semua gue lihat. Iya. Nggak nyangka jalinan kasih loh. Jalinan kasih. Iya, semoga bisa ditahan ya. Karena kan kalau semua barang-barang serba naik, ya nanti inflasi lagi, suku bunga yang jadi turun. Benar. Panjang lagi ceritanya. Kita coba beralih ke IHSG hari ini. Sekali lagi kita ingetin ke Detikers, hari ini IHSG ditutup di level 7.245 atau turun 68 poin, sekitar 0,93%. Iya. Mbak Sheryl mungkin bisa elaborasi apa aja saham yang Memberikan turun. banyak peran terhadap turunnya IHSG hari ini. Betul. Oke. Nah, kemarin kan kalau kita review, IHSG tuh sempat koreksi cukup rebound secara signifikan. Menguat 1,65%. Ini ditopang sama sektor energi dan keuangan yang rebound. Sayangnya hari ini justru dua sektor tersebut jadi top loser di bursa saham kita. Dan kita lihat sebenarnya di pekan ini investor asing tuh aksi net sell-nya sudah mulai meredah. Tapi kita lihat dari tanda-tandanya dari sektor-sektor yang melemah, kita lihat hari ini investor asing lanjut nih net sell-nya cukup besar lagi. Karena kan datanya baru komplit setelah market ya, kira-kira kurang lebih jam 5 setelah market tutup kurang lebih setengah jam. Jadi kayaknya gitu. juga banyak yang profit taking setelah adanya rebound cukup tinggi kemarin ya. Ya, sentimennya agak kurang kondusif. Market Asia regional koreksi, ya udah profit taking dulu lah dari sektor yang udah lumayan nih gennya, apalagi besok libur. Oh iya benar juga. Sebenarnya kita tuh bisa tahu nggak sih profit taking itu yang yang ngambilnya tuh yang jangka pendek atau yang jangka panjang gitu kebanyakannya. Karena kan sebetulnya itu kita bisa lihat nih apakah sebenarnya ini karena panik atau mungkin karena ini adalah memang the best time untuk profit taking gitu. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harga IHSG, kita lihat ini lebih ke trader jangka pendek ya, yang mengambil profit taking gitu. Karena kita lihat volatilitas harganya sangat-sangat dinamis. Kemarin naiknya hampir 2%, hari ini turunnya hampir 1% gitu. Dan memang bisa sih kita telusuri, misalnya investor-investor kakap atau institusi, misalnya asing atau domestik yang jual secara besar-besaran, tapi datanya nggak bisa langsung direct kita lihat sekarang. Harus H+1 kurang lebih setelah market tutup kayak gitu. Oke. Lagi-lagi it depends on ya. Ke ISG besok di hari Jumat
Iya benar Kamis nih. Kamis masih ada Kamis dan Jumat. Kita skipnya cuma hari Rabu ya. Kamis. Apa diperpanjang? Kalau kayak Edo mungkin diperpanjang. Gue kira liburnya 2 hari gitu. Oh, boleh banget. 2 hari ya. Gimana Mbak Sheryl? Lebih ke saham rekomendasi juga kali ya sekalian. Nah, hari Kamis kita lihat ini akan bisa menjadi titik balik bagi IHSG. Either dia mau breakout, lanjut menguat terus, mulai window dressingnya nih secara meyakinkan, atau malah IHSG-nya lanjut koreksi lagi. Karena nanti malam sebenarnya di Amerika ya, di besok deh hari Rabu, Amerika tuh banyak banget rilis data yang penting. Contohnya PDB, pertumbuhan ekonomi kuartalannya. Lalu juga ada lagi data inflasi PCE Amerika. Lalu ada lagi hasil rapat FOMC The Fed bulan lalu. Meskipun keputusannya kita sudah lihat suku bunganya tetap di FOMC bulan lalu, tapi yang diperhatikan sama market itu komentar dan catatan-catatan tambahannya. Kira-kira ke depannya kebijakan moneter The Fed tuh seperti apa? Apalagi udah tinggal minggu depan bulan Desember kayak gitu. Iya, Januarinya dilantik dah. Jadi kayak ngerasa gak sih 2024 agak buru-buru ya? Atau mungkin karena banyak kejadian penting gitu. Jadi akhirnya kita fokusnya sama what's happening di dunia. Kamu terlalu banyak bekerja, Iza. Sibuk banget dunia. Jadi kayak wah tiba-tiba udah Desember, akhir tahun gitu ya. Tapi kan kita harus giat bekerja ya. 2024 kan Shionaga, semua orang tuh lagi berapi-api. Lagi bagus. Iya kan? Mbak Sheryl banyak gak yang teman-temannya bulan ini tahun ini lahiran naga emas soalnya karena pada berburu semua ya. Betul, karena tahunnya bagus gitu untuk growth. Maksudnya melahirkan anak, melahirkan perusahaan, menggrowthkan perusahaan, cari kerja baru. Apa sih guys yang kalian kejar? Cuan dong. Coba. Ya udah deh, terima kasih banyak buat Mbak Sheryl untuk hadir kembali di Detik Sore hari ini. Besok kita libur dulu ya Mbak Sheryl ya. Selamat mencoblos, pilihannya sudah ditentukan pasti ya. Sudah pasti. Tinggal besok datang ke TPS aja. Terima kasih juga buat Detikers, tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih ada amunisi yang lebih luar biasa lagi. Nantikan ya. Jadi habis ini kita berjumpa lagi masih di Detik Sore. Aku suka, kamu suka.